Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang perulangan, yaitu perulangan kombinasi dan perulangan sederhana. Lalu, collection. Collection dibagi menjadi 4, yaitu list, tuple, set, dan dictionary. Yang pertama adalah perulangan, yaitu perulangan sederhana dan kombinasi. Perulangan sederhana adalah perulangan yang hanya digunakan dalam satu tingkat. Jadi, program hanya bisa mengulang satu kode blok dalam Python tanpa ada loop di dalamnya. Kombinasi komponen dari perulangan sederhana yang pertama adalah for loop. For loop digunakan ketika kita tahu berapa kali perulangan terjadi atau kita ingin berjalan melalui sebuah data, list, string, range, dan lain-lain. Contohnya, untuk menampilkan angka 1 sampai 5. Komponen yang kedua adalah while loop. While digunakan ketika kita ingin mengulang selama kondisi masih benar atau true. Contohnya, untuk menghitung angka 1 sampai 5. Kita masuk ke dalam kode Python. Perulangan menggunakan for. Ini adalah sebagai contoh. Ditulis for I in range 5 dan akan mengulang angka dari 0 sampai 4. Lalu print perulangan ke 1 sampai 4. Dari kode ini mendapatkan output yaitu perulangan 0, perulangan 1, perulangan 2, perulangan 3, dan perulangan 4. Yang kedua adalah perulangan kombinasi. Perulangan kombinasi adalah perulangan di dalam perulangan, atau biasa disebut dengan loop di dalam loop. Perulangan kombinasi yang pertama adalah loop sederhana, yaitu dapat disimpulkan bahwa loop pertama sebagai baris dan loop kedua sebagai kolom. Yang kedua, loop pada list 2 dimensi adalah list yang di dalamnya berisi list lain. Yang ketiga adalah loop 3 tingkat, yaitu digunakan untuk simulasi, pengulangan waktu, dan data. Kita masuk ke dalam kode Python. Dalam Visual Studio Code, yang pertama ditulis loop kombinasi sederhana atau 2 tingkat. Dapat ditulis for I in range 1 sampai 4 sebagai loop pertama, for J in range 1 sampai 4 sebagai loop kedua, lalu print kombinasi I dan J. Kita jalankan dan mendapatkan output kombinasi 1 sampai kombinasi 3. Contoh yang kedua adalah loop pada list 2 dimensi, yaitu matriks. Kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu for baris in matrix sebagai loop tiap baris dan for elemen in baris sebagai loop tiap kolom. Lalu print n dan print pindah baris.
Kita akan jalankan programnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa outputnya adalah sama seperti yang kita tulis dalam kode Python-nya. Contoh selanjutnya adalah log 3 tingkat. Dapat ditulis for x in range 1 sampai 4 sebagai tingkat 1 dan for y in range 1 sampai 4 sebagai tingkat 2, for z in range 1 sampai 4 sebagai tingkat 3. Print kombinasi x, y, dan z. Lalu kita runkan terminalnya. Didapatkan output menjadi kombinasi 1 sampai kombinasi 3. Materi selanjutnya adalah collection. Di antaranya ada list, tuple, set, dan dictionary. Collection dalam Python adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola banyak nilai dalam satu variabel. Yang pertama adalah list. List adalah kumpulan data yang bisa digunakan dan menggunakan tanda kurung kurawa. Yang kedua ada tuple, yaitu kumpulan data berurutan tetapi tidak bisa diubah. Selanjutnya adalah set, yaitu kumpulan data yang tidak berurutan dan tidak memiliki duplikat. Dan yang terakhir adalah dictionary, yaitu kumpulan data yang berisi pasangan key dan value. Ciri-ciri dari list, tuple, set, dan dictionary. List yang pertama bisa diubah dan berurutan serta bisa berisi duplikat. Yang kedua ada tuple, yaitu immutable atau tidak bisa diubah, ordered berurutan, dan bisa berisi duplikat. Selanjutnya adalah set. Ciri yang pertama yaitu unordered, yaitu tidak berurutan. Yang kedua unindexed, yaitu tidak bisa pakai indeks dan tidak boleh ada duplikat. Dan yang terakhir adalah dictionary. Ciri yang pertama mutable atau bisa diubah. Yang kedua kunci harus unik. Dan yang ketiga, ditulis dengan key dan value. Kita masuk ke dalam contoh kode Python-nya. Yang pertama adalah cara membuat list. Bisa dicontohkan sebagai buah, apel, jeruk, dan mangga. Untuk mengakses elemen, kita gunakan buah apel. Dan untuk menambah data, kita gunakan buah pisang. Untuk mengubah data, kita gunakan buah anggur, dan menghapus data, kita gunakan buah mangga. Kita runningkan. Menjadi apel, anggur, dan pisang. Mangga tidak ada di dalam output karena mangga digunakan untuk menghapus data. Contoh yang kedua adalah membuat set. Dapat kita tulis sebagai himpunan 1, 2, 3, 3, 4 dan print himpunan 1, 2, 3, 4 sebagai duplikatnya hilang, yaitu 3-nya hilang. Selanjutnya, menambah elemen himpunan 5 untuk menghapus elemen himpunan remove 2 dan operasi himpunan A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 3, 4, 5.
lalu print A mendapatkan union 1, 2, 3, 4, 5, dan print A dan B mendapatkan intersection 3, dan print A dikurang B mendapatkan diferensi 1 dan 2. Kita coba jalankan. Nah, di sini mendapatkan output yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga 3, dan yang terakhir 1 dan 2. Contoh dari dictionary yang pertama adalah nama mahasiswa, NIM, dan jurusan informatika. Yang harus dilakukan untuk mengakses value yaitu print mahasiswa nama, untuk mengubah value mahasiswa dan jurusan teknik informatika, dan untuk menambah kunci dari value baru yaitu mahasiswa semester 1. Untuk menghapus kunci bisa kita gunakan del mahasiswa lalu name. Selanjutnya adalah print mahasiswa. Kita coba jalankan. Nah, di sini outputnya adalah nama Vika dengan jurusan teknik informatika semester 1. NIM-nya menjadi hilang karena NIM digunakan untuk menghapus key. Contoh yang terakhir adalah tuple dengan koordinat 10 dan 20. Bisa untuk mengakses elemen print koordinat 0 dan 10, koordinat 1 sama dengan 50. Bisa digunakan error karena immutable. Lalu print koordinat. Kita coba jalankan. Didapatkan hasilnya adalah 10,20. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.